Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Solusi Menuju Sehat, Tanya Jawab Kesehatan di hari ini Senin 30 Mei 2022. Dan pemirsa, ada hal yang menarik untuk kita bahas sekarang, ini terkait tentang percepatan operasi jantung terbuka di RSUD Undata begitu. Kalau saya memaparkan dulu beberapa data di awal bahwa jantung merupakan organ paling vital di tubuh kita yang berfungsi untuk memompa ke seluruh tubuh. Nah, penyakit jantung dan pembuluh darah saat ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia, sehingga semakin mendapat perhatian baik dari kalangan medis, orang awam, dan pemerintah sebagai pemegang regulasi pelayanan kesehatan begitu. Nah, kemudian ini memang ada yang menarik di hari ini, dikarenakan pun juga RSUD Undata begitu bekerja sama dengan Rumah Sakit Harapan Kita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini telah menandatangani MOU bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mastura terkait tentang percepatan operasi jantung terbuka di RSUD Undata. Seperti apakah kemudian dari sisi urgensinya dan apa yang kemudian menjadi privilege dari apa yang sudah dihasilkan di siang hari tadi, telah hadir 3 narasumber untuk membahasnya. Yang pertama kami perkenalkan yaitu Dr. Hananto Andrianto, SPJPK. Beliau merupakan Ketua Jejaring Pengampuan Nasional Kardiovaskular yang juga merupakan pernah menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Harapan Kita di tahun 2011 dan 2017. Juga hadir yaitu Dr. Gigi Maya Marinda Mountain MKes. Beliau merupakan Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan dari Rumah Sakit RSUD Undata pun juga hadir yaitu Dr. Fenis Haryadi, SPJPK, merupakan Kepala Pusat Jantung Terpadu dari RSUD Undata Palu. Selamat malam Bapak Ibu Dokter. Selamat malam. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Baik, Insya Allah. Terima kasih Dr. Hananto khususnya dan Dr. Maya. Ini berapa kali nih ke Palu nih? Sudah sering mungkin? Pertama kali. Oh, pertama kali. Dokter Maya juga begitu? Sama, Baik, jadi selamat datang ini di Bumi Tadulako, ya di Kota Palu begitu. Dokter Fenis, kita sudah sering hadir di sini ya untuk membahas berbagai masalah kesehatan. Dan pemirsa, kami juga membuka layanan line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti di 0451 452 414. Anda bisa menghubungi kami untuk bertanya tentang kesehatan seputar jantung dan seperti apa kemudian percepatan dari operasi jantung yang ini menjadi kabar baik begitu. Karena Rumah Sakit Undata tentunya akan menjadi rujukan begitu di Palu, khususnya di lebih umumnya di Sulawesi Tengah. Saya langsung ke Dr. Hananto begitu. Dr. Hananto, kalau kita bicara jantung ini memang secara urgensi benar dokter. Artinya dari sisi kematian ini memang paling tinggi begitu ya dokter ya? Betul. Jadi kalau saat ini saya berada di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini penduduknya 3 juta sekian. Iya, betul sekali dokter. Dan angka untuk penyakit jantung koroner itu 1,5%. 1,5%. Jadi kalau dihitung yang menderita penyakit jantung koroner itu 1,5%. Jadi kalau dihitung kisaran 45.000. Sepertiga dari 45.000 itu terkena serangan jantung akut. Oke. Dan angka kematian cukup tinggi. Jadi ada 15.000 orang yang terkena penyakit jantung koroner, serangan akut, dan harus ditangani dengan pemasangan ring jantung secara direct, langsung. Oke. Itu the best. Kemudian dengan obat-obatan penghancur darah dan obat-obat oral biasa. Tapi untuk obat-obat oral biasa sekarang sudah ditinggalkan. Kemudian untuk obat pemberian penghancur gumpalan darah yang menyumbat itu juga sudah mulai akan ditinggalkan. Dan sekarang setiap serangan jantung akut sebelum 6 jam harus kita pasang ring. Dan itu kemungkinan untuk hidup lebih 10 tahun itu lebih baik. Oke. Oleh karena itu kami di sini ingin memberikan sebuah solusi atau pengampuan, khususnya kepada Dr. Fenis. Dr. Fenis ini juga seorang intervensionis kardiologis. Beliau bisa memasang ring dan fasilitas di Rumah Sakit Undata juga sudah ada. Oke. Yaitu kateterisasi sudah ada. Tinggal nanti membuat jejaring secara luas di provinsi ini. Sehingga setiap orang di angka 15.000 tadi yang terkena serangan jantung bisa cepat ke Rumah Sakit Undata dan segera dipasang ring. Baik. Itu adalah tahap pertama program pengampuan kardiovaskular nasional. Oke. Sebelum nanti
menginjak ke bedah. Dan Baik. angka 15.000 ini yang saya khawatirkan. Kemana mereka? Baik, ini 15.000 kita bicara di Sulteng begitu ya? Iya. Di Sulteng ya, Sulteng. Dokter Hananto ya? Iya. Oke, baik. Saya ke Dokter Fenis langsung nih. Dokter, 15.000 ternyata angka. Ini begitu berbahaya, begitu ya, begitu urgent tentunya. Ini kemudian tadi Dokter Hananto bertanya kemana nih 15.000? Apa yang kemudian untuk saat ini kondisi yang dimiliki oleh RSUD Undata? Betul sekali Mas Julius ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dokter Hananto itu benar. Bahwa kurang lebih itu 45.000. Kalau 45.000 itu sepertiganya ya 15.000. 15.000. Dari hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018, menempatkan Sulawesi Tengah itu nomor 4. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Oke. Yang terbesar angka kejadian kardiovaskuler ya, kejadian penyakit jantung. Nah ini membuktikan bahwa memang daerah kita ini daerah bermasalah kesehatan. Oke. Nah itulah gunanya dalam hal ini Dr. Hananto dengan Dr. Maya. Dr. Hananto ini guru saya selama saya menimba ilmu di Harapan Kita. Jadi saya sangat mengapresiasi dan merasa berbangga bahwa beliau-beliau ini bersedia datang ke Kota Palu, memperhatikan daerah ini untuk kemudian kita maju bersama. Oke. Tujuannya ya untuk pasien, keselamatan pasien. Keselamatan jadi, pasien. Patient safety safety-nya. first. Oke. Yeah. Patient safety first-nya. Iya. Baik. Jadi memang kalau kita bicara kondisi sekarang yang dimiliki oleh RSUD Undata untuk penanganan jantung itu seperti apa, Dr. Fenis? Untuk saat ini Rumah Sakit Undata itu sudah punya alat kateterisasi jantung. Memang kita punya ruangan 2, tetapi yang baru terisi itu 1. Oke. Rumah Sakit Undata ini punya 4 SDM, saat ini 4. Kira-kira tahun 2026 itu berjumlah 8 orang SPJP. Tahun ini dan tahun depan itu akan sekolah lagi 3 orang. Jadi total dalam 2 tahun ke depan kita sudah punya 4 orang yang bisa memakai alat kateterisasi ini. Tentunya diharapkan pelayanan jantung di Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya itu bisa tertangani dengan baik. Baik, nanti saya akan mengelaborasi untuk SDM terutama juga Nakes, Alkes begitu ke Dr. Fenis. Saya ke Dr. Maya dulu. Dr. Maya, artinya kalau bicara tentang jantung, tingkat kesakitan dan kematian itu begitu parah dan begitu tinggi dan ini harus kita bahas dan cermati bersama begitu, selesaikan bersama, Dokter. Betul. Itu termasuk dari 9 layanan prioritas. Sehingga menjadi salah satu dari 9 layanan prioritas yang dipercepatan oleh Kementerian Kesehatan. Termasuk salah satunya kardiovaskular. Kardiovaskular. Ya, ada yang lainnya adalah ginjal, stroke, kanker, uronefrologi dan lainnya seperti itu. Tapi kemudian program rumah sakit jejaring ini menjadi yang sudah dahulu dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Yang pertama memang digagas oleh pada saat Dr. Hananto sebagai dirut pada saat itu, dan kemudian mulai sejak tahun 2020 ini diadopsi oleh Kementerian Kesehatan seperti itu, sehingga kemudian ditetapkan melalui Permenkes nomor 7182 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Jejaring Kardiovaskular Nasional. Baik. Di situ ada 54 rumah sakit. Ini belum termasuk di Undata? Termasuk sudah termasuk di Undata 54 jejaring ya, rumah betul, sakit? Sudah termasuk. Itu 54 rumah sakit jejaring kardiovaskular nasional di Permenkes tersebut termasuk Undata. Dan memang dalam rangka pengampuan itu kan setiap kemampuan rumah sakit daerah kan berbeda-beda. Dan target dari Pak Menteri adalah setiap rumah sakit di provinsi itu sebagai rujukan provinsi ini sudah harus sampai ke bedah jantung terbuka seperti itu, sehingga dan pada saat ini memang kemampuan rumah sakit Undata itu sudah hampir mendekati posisi untuk bedah jantung terbuka, dan ini diminta percepat lagi. Minta percepat lagi, target Pak Menteri itu di tahun 2024 itu diharapkan semua rumah sakit rujukan provinsi yang utama di 34 provinsi ini sudah operasi bedah jantung, sehingga tugas kami salah satunya ke sini adalah memastikan kesiapan rumah sakit Undata dalam hal sarana prasarana, kemudian SDM, infrastruktur, kemudian komitmen dari pemerintah daerah sendiri dan komitmen dari rumah sakit Undata sendiri. Dan ternyata yang kami dapati memang siap untuk dilakukan percepatan 2024 bisa dilaksanakan bedah jantung terbuka. Jadi 2024 ini sudah bisa dilaksanakan bedah untuk operasi jantung terbuka? Dengan melalui program pengampuan. Sehingga program pengampuan ini sendiri kan ada bimbingan teknis, pembinaan teknis dalam hari ini seperti ini, kemudian juga rekomendasi untuk
peningkatan kompetensi SDM melalui tugas belajar. Tugas belajar ini kerjasama dengan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Ini Undata juga sudah masuk untuk karena tadi pelatihan. beberapa nakes nanti akan dikirim begitu. Ada berapa nakes tadi Pak Dokter? Yang akan dikirim 3 orang. 3 orang. Baik, ini untuk persiapan di 2024 begitu. Artinya Dokter Maya kalau kita berbicara tentang jejaring begitu, artinya memang empoweringnya memang harus punya jaringan yang kuat oleh rumah sakit seluruh Indonesia begitu untuk penanganan jantung. Betul, karena ini memang harus, karena tidak hanya jejaring nasional sebenarnya. Nanti Undata pun harus punya jejaring regional. Karena dia akan menerima pasien-pasien rujukan yang dari daerah sekitarnya. Untuk itu juga tugasnya rumah sakit Undata nanti akan membentuk jejaring di ininya. Karena nanti waktu pelayanan kan ada 6 jam itu tadi ya, waktu golden time-nya itu ada 6 jam, dan itu bagaimana rumah sakit daerah lainnya yang kabupaten kota bagaimana bisa siap sampai sebelum waktu 6 jam itu sudah tiba, dan itu memerlukan suatu kapasitas tersendiri juga nantinya. Baik. Pemirsa, kami membuka line interaktif Anda yang bergabung bersama kami atau ingin bergabung bersama kami, maksud saya bisa menghubungi kami di 0451452414. Topik kita sangat menarik sekali karena ini memang menjadi satu kemajuan begitu. Jadi satu empowering untuk daerah kita, terutama untuk RSUD Undata, karena akan ada MOU sebenarnya sudah ditandatangani begitu, namun di 2024 juga nanti eksekusinya akan lebih lanjut lagi tentang percepatan operasi jantung terbuka di RSUD Undata. Tadi sudah disampaikan bahwa diperkuatlah jejaring, ada 54 rumah sakit dan salah satunya adalah RSUD Undata Palu. Saya kembali ke Pak Dr. Hananto. Pak Dr. Hananto, artinya tadi kan ini sudah ketemu dengan Pak Gubernur begitu ya, dan kemudian sudah penandatanganan MOU. Apa yang kemudian menjadi isi dari Memorandum of Understanding tadi? Setiap program pelayanan kardiovaskuler itu berbiaya tinggi. Sehingga pembiayaan ini tidak 100% datang dari Kementerian Kesehatan. Tetapi juga harus ada komitmen dari daerah. Dan alhamdulillah kemarin saya bertemu Pak Gubernur sudah mendapatkan komitmen yang sangat luar biasa dan dibuktikan dengan menandatangani MOU dengan Bapak Gubernur, dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama Rumah Sakit Jantung Harapan kita dengan Rumah Sakit Undata. Jadi PKS ini dipayungi oleh MOU dengan Bapak Gubernur. Sebetulnya misi dari program ini adalah memeratakan pelayanan kardiovaskuler nasional. Jadi pelayanan kardiovaskuler harus diratakan, kemudian menyamakan kualitas pelayanan kardiovaskuler. Kalau Anda pernah melihat YouTube wawancara Bapak Jokowi dengan salah satu wartawan senior BBC, Karisma Fatwani. Pada saat itu Bapak Presiden seperti dikejar, kenapa sampai ada 150.000 orang meninggal karena COVID. Seolah-olah Bapak Presiden, tapi dengan jiwa besar Bapak Presiden mengakui bahwa ada perbedaan kualitas pelayanan Jawa dan luar Jawa. Termasuk di Sulawesi begitu? Ya. Program ini adalah menjawab dan kita mengaburat begitu. Cita-cita Pak Jokowi akan saya kejar perbedaan itu. Jadi program kami salah satunya adalah menyamakan kualitas pelayanan kardiovaskuler dan memeratakan pelayanan. Nah, tujuannya adalah menurunkan, mendekatkan akses kepada rakyat dan menurunkan angka kematian dan kesakitan tadi. Kardiovaskuler. Baik. Jadi ini sebetulnya ada sebuah pengejawantahan dari cita-cita Bapak Jokowi untuk menyamakan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Baik. Jadi tidak ada yang kemudian sisi perbedaan begitu. Disparitasnya tidak ada ya. Ada serangan jantung akut di Kota Palu ini, tata laksananya sama jika dimasuk Rumah Sakit Jantung Harapan kita ke depannya, insya Allah. Baik. Itu target kami. Sehingga nanti program ke depan setelah tahun 2024, khusus untuk Undata sebenarnya bukan 2024, akhir 2023 atau awal 2024. Itu target saya, akhir 2023 sudah operasi jantung. Dan ke depannya nanti ada juga pelayanan yang bisa memasang ring, itu mungkin di Morowali, satu, Rumah Sakit Umum daerah Morowali begitu ya. Ada yang bisa pasang ring langsung tadi. Kemudian satu di Toli-Toli, di utara sana. Di Mokopido ya Pak? Ya, jadi di Toli-Toli sana, Morowali, kemudian di tengah Undata. Ke depan seperti itu. Sehingga nanti masyarakat yang 15.000 itu bisa terbagi. Bisa tersebar.
Karena hanya waktu 6 jam harus pasang ring. Jadi golden time itu memang 6 jam untuk Ya. memasang ring begitu, dokter? Nanti ada yang bertanya, kalau lebih 6 jam bagaimana? Terjadi gagal jantung. Oke. Jadi gagal jantung setelah serangan jantung, itu 5-year survival-nya Ya. lebih jelek dari breast cancer. Oke. Jadi kalau orang kena serangan jantung, kemudian gagal jantung, yang hidup 5 tahun ke depan hanya 34%. Jadi ada 100 orang, hanya 34 yang hidup 5 tahun ke depan. Baik. Dan lebih buruk dari breast cancer. Dan ini orang tidak tahu. Sehingga serangan jantung akut itu harus segera ditangani. Baik. Dan ini yang krusial sekali. Baik. Kemudian setelah ditangani, ya, nanti bagaimana memaintain optimal. Nanti Dr. Fenis akan mengirim pasien-pasien tersebut untuk dilakukan bedah jantung terbuka. Sehingga revaskularisasi. Revaskularisasi adalah pemberian aliran darah kembali pada otot jantung lebih sempurna jika nanti kita melakukan operasi bedah pintas koroner atau bedah jantung terbuka. Baik. Sehingga insya Allah pelayanan di kardiovaskular di Undata? provinsi Sulteng. kita bukan Undata aja, Oke. provinsi Di ini Sulteng, ya. bisa menjadi Baik. baik. Kami sempat mencatat apa yang kemudian menjadi pernyataan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Rusli Mastura, mengatakan bahwa tingkat kesakitan dan kematian dari penyakit kronis dapat ditekan, Pak Dr. Hananto, dengan semakin dekatnya layanan Rumah Sakit Nasional di Sulteng. Betul. Artinya ini cocok dengan pernyataan tadi bahwa untuk kemudian memaksimalkan pelayanan di Sulawesi Tengah begitu. Baik, saya kembali ke Dr. Fenis. Dr. Fenis, artinya sekarang bagaimana kemudian jemput bola dari Undata sendiri karena target 2023 akhir, 2024 awal begitu. Bahkan tidak hanya di Palu saja, Mokopido, Toli-Toli, Morowali pun juga termasuk dalam jejaringnya gitu, dokter. Dalam waktu insya Allah 2 tahun ke depan, yang akan kami lakukan adalah membentuk jejaring regional. Jadi pengampuan dari pusat, itu jejaring dari Kementerian Kesehatan, di mana ketua timnya itu dari harapan kita, itu kita akan tindak lanjuti dengan membentuk jejaring regional. Jadi kita akan bekerja sama dengan seluruh rumah sakit Sulawesi Tengah itu pada tahap awal. Baik. Kemudian setelah itu tahap lanjutnya adalah membentuk center-center lokalnya, terutama daerah yang jauh, seperti benar ya apa yang dikatakan oleh Dr. Hananto, bahwa di Morowali kalau bisa 1, kemudian di Toli-Toli dan Luwuk Banggai. Oh, Luwuk Banggai termasuk untuk, 1 kabupaten. mengcover daerah kepulauan di sana. Nah, sehingga yang kita harapkan ya 5-year survival rate-nya itu benar-benar jangan sampai angka kematiannya begitu tinggi. Lagi. Oke. Ya, jadi jangan ini sampai yang kita harapkan. Baik. Ya, kami dari Undata itu sangat berterima kasih ya apa yang dilakukan oleh tim dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Jadi diharapkan nanti untuk tahap awal kami dari Rumah Sakit Undata itu betul-betul mendapat pendampingan. Mulai dari tindakan, jenis tindakan ya semua, sampai dengan bagaimana output dari pasien itu benar-benar kami mendapat arahan sehingga diharapkan nanti kualitas layanannya sama. Baik. Jadi keuntungan dari masyarakat adalah mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Biaya besar, terutama untuk transportasi ke luar daerah betul begitu sekali. ya, ke Jakarta. Baik. Jadi ada 2 kata kunci dari Dr. Hananto tadi, memeratakan dan juga menyamakan begitu pelayanan kardiovaskular. Saya kembali ke Dr. Maya. Dr. Maya, kalau kita bicara tentang kajian atau ilmiah dari penyakit jantung, apa sih yang sebenarnya menyebabkan orang kemudian bisa dikatakan memiliki penyakit jantung begitu, dokter? Ya, terutama ya memang pola hidup ya, pola hidup seseorang. Kemudian juga mungkin lebih jelasnya nanti dari Dr. Hananto atau dari Dr. Fenis lagi. Tentu pola hidup masyarakat kita itu mengikuti perbedaan tadi, mungkin peringkat nomor 4 itu ya, tentu ada sesuatu yang mungkin berbeda dari pola hidup masyarakat yang harus juga menjadi perhatian juga barangkali ya untuk memperbaiki kecenderungan tadi. Tapi memang data mengatakan demikian, dari 1,5% itu prevalensi untuk penyakit jantung. Itu secara data. Tapi ini juga masih bisa diperbaiki dengan peningkatan perbaikan gaya hidup dan tentu dengan pemerataan dan percepatan akses tadi. Baik, nanti Dr. Hananto silakan elaborasi begitu. Kita terima penelpon dulu, Bapak Ibu dokter sudah bergabung satu penelpon. Selamat malam, Solusi Menuju Sehat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lia di Tinggede. Ibu Lia, silakan apa yang menjadi pernyataan atau opininya, Bu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
kebetulan saya ini setiap minggu selalu mengikuti acara SMS ini. Mohon maaf, Ibu, bisa diulang kembali pernyataannya? Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Iya, baik. Silakan Ibu, apa yang ingin menjadi pertanyaan? Saya ingin bertanya kira-kira apa saja pemicu dari penyakit jantung ini? Karena memang di Sulawesi Tengah ini kurang lebih makanannya semua mengandung kolesterol. Mohon maaf, kami kurang mendengarkan apa yang menjadi pernyataan. Bisa diperbaiki dulu audio bersama Ibu Lia. Nanti Ibu Lia bisa menghubungi kami di 0451452414. Ya. Apa Ibu Lia masih bergabung? Iya, halo. Oke, Ibu Lia bisa lebih detail lagi, lebih jelas lagi apa yang menjadi pernyataannya, Ibu? Pertanyaannya? Iya, yang ingin saya tanyakan yaitu adalah apa pemicu dari penyakit jantung ini? Pemicu penyakit jantung begitu, Ibu? Penyebabnya ya? Iya. Karena memang di Sulawesi Tengah ini baik. Karena tingkatnya begitu tinggi. Ya. Baik, ya. Terima kasih Ibu Lia di Tinggede, karena memang tingkat begitu tinggi tingkatannya, prevalensinya, dan ini nomor 4 di Indonesia. Saya langsung ke Dr. Hananto. Ya, Dr. Hananto, silakan dijawab. Sebenarnya kenapa kemudian orang bisa dikatakan memiliki penyakit jantung begitu, dokter? Begini, banyak orang mengatakan bahwa faktor risiko itu adalah yang paling utama. Tetapi sebetulnya yang paling utama menurut kami adalah faktor pendidikan. Oke, edukasi gitu ya, dokter ya? Jadi tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia itu juga mempengaruhi angka tersebut meningkat. Misalnya ya, jadi pendidikan seseorang itu tingkat kesadaran akan penyakit jantung, pemahaman akan penyakit jantung, kemudian dia tahu tekanan darahnya berapa, dia tahu kadar kolesterolnya berapa, dia tahu kadar gulanya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian dia tahu tidak merokok. Ini harus di backup oleh satu pemahaman yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi kenapa di Indonesia di negara ketiga begitu tingginya. Karena hanya 4 penyebab ini yang hiperkolesterol, diabetes, merokok, dan hipertensi. Ya. Data di harapan kita, ya, dari registri Rumah Sakit Jantung Harapan kita, merokok itu 68% dari semua orang yang kena serangan jantung masuk harapan kita. Merokok. Jadi mendekati 70% merokok ini. Kemudian baru yang nilainya hampir sama, 30% itu seperti hipertensi, hiperkolesterol, dan diabetes. Jadi merokok ini 68% dari registri Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang pasiennya hampir 4.000. STEMI, ST elevasi miokardial akut, jadi serangan jantung akut, yang masuk itu semua merokok, 68%. Dan inilah yang sebetulnya menjadi pemicu, karena merokok ini juga sebuah faktor risiko yang luar biasa, tapi sulit ditanggulangi. Dan sulit untuk dihentikan begitu. Iya. Jadi ini termasuk pola hidup begitu tadi. Pola hidup itu datangnya dari sebuah kesadaran. Kesadaran itu datangnya dari sebuah pemahaman, knowledge. Makanya Dr. Hananto mengatakan bahwa edukasi, pendidikan itu sangat penting. Saya kembali ke Dr. Maya. Dr. Maya, tadi Dr. Fenis mengatakan bahwa butuh pendampingan nih sekarang untuk secara teknisnya begitu. Akan ada pendampingan dari Rumah Sakit Harapan kita, dari Kemenkes juga nanti ke Undata? Ya, ini menjadi dengan PKS tadi ya. Walaupun dengan dasarnya tadi Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan tadi sudah ditetapkan, tapi komitmen dari pemerintah daerah dan Rumah Sakit Undata sendiri juga kami perlukan dalam rangka tadi bahwa memang tidak semua juga bisa dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga harus dari rumah sakitnya sendiri dan dari Pemda seperti itu. Adapun pendampingan yang memang dilakukan adalah memang dari secara keseluruhan, artinya secara keseluruhan, baik dari secara peningkatan sumber daya manusianya, kemudian peningkatan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini untuk alat kesehatan melalui DAK 2023 yang akan putus ya 2022 ini
akan ada usulan-usulan yang memang kita percepatan untuk Undata ini bisa melaksanakan operasi bedah jantung. Sehingga 2023 ini melalui dana alokasi khusus ini ada 18 rumah sakit sebenarnya. 18 rumah sakit termasuk Undata yang kita lakukan percepatan melalui dana DAK 2023. Dari 34 rumah sakit, 18 rumah sakit yang belum Termasuk Undata. Dan ini nanti akan masuk penganggarannya melalui DAK 2023. Dan itu sudah kita rekomendasikan melalui berapa lama asesmen gitu ya. Ketersediaan alat dan SDM, karena alat ini juga akan bisa diberikan, tapi harus operasional, sehingga ini juga membutuhkan kesiapan SDM, dan itu dari Undata memenuhi itu, memenuhi syarat, memenuhi kriteria itu, dan insya Allah nanti 2023 itu sudah bisa masuk ya peralatan-peralatan tersebut. Dan akhir tadi 2023 sudah pendampingan ini nanti pada saat operasi bedah jantung pertama ini akan dilakukan pendampingan secara penuh. Tim dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita akan melaksanakan pendampingan operasi bedah jantung perdana di kita, mudah-mudahan di akhir tahun 2023 ini sudah bisa terlaksana. Baik. Tapi bagaimanapun juga ini kesiapan dari Pemda, bagaimana Dr. Fenis, artinya Dr. Gigi Heri Mulyadi juga di Road RSUD Undata pun juga hadir begitu, Dr. Fenis bisa mewakili, artinya Pemda dalam hal ini adalah gubernur pun juga bisa begitu, artinya regulasi ini bisa jalan bersinergi bersama begitu. Dalam hal ini dari Pemprov ya Sulawesi Tengah itu sudah mengatakan bahwa pendampingan itu dalam bentuk dana. Support terutama tenaga-tenaga yang akan dikirim belajar di beberapa pusat pendidikan baik di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jogja, itu semuanya itu akan mendapat support dana dari pemerintah daerah. Memang tidak semua peserta didik yang dikirim ini semuanya PNS, tidak. Sebagian itu tenaga honorer. Jadi sementara Kementerian Kesehatan hanya memfasilitasi untuk tenaga ASN. Sementara tenaga honorer itu murni dari rumah sakit dengan dana dukungan dari Pemda Sulawesi Tengah. Baik. Jadi ada anggaran pusat dalam hal ini DAK 2023, juga ada anggaran dari Pemprov begitu, Dr. Fenis. Saya kembali ke Dr. Hananto. Dr. Hananto, ada yang mengatakan bahwa operasi jantung ini sebuah tindakan pembedahan yang beresiko begitu, dokter? Sangat. Sehingga begini, kita sedang menyiapkan 7 profesi. 7 profesi itu termasuk dokter bedah jantung, dokter anestesi, dokter intensivis, kemudian ada dokter perfusionis, dan ada 3 nurse bedah, nurse intensivis, dan nurse kardiak anestesi. 7 profesi ini harus, tadi yang dokter Fenis bilang dididik, 7 profesi ini sudah ada di Rumah Sakit Undata. Kemudian 7 profesi dari harapan kita datang. Akan datang ke Palu begitu? Datang Palu melakukan operasi, didampingi 7 profesi yang sudah dididik. Begitu. Nanti kemudian operasi yang pertama dilakukan tim kita, didampingi 7 profesi Undata, kemudian tapering off. Mana yang bisa mulai dipegang mandiri oleh 7 profesi dari Undata. Nah, itu 1 tahun biasanya sudah tim saya berkurang 50% tuh. Kalau memang bagus, 6 bulan tim kita sudah berkurang 50%. Nah, nanti target kita 2 tahun, tim ini kita nyatakan mandiri. Dan biasanya setelah 2 tahun seperti yang di rumah sakit seperti binaan kami, Arif bin Ahmad, Wahab Syahrani di Samarinda, kemudian di Rumah Sakit Kandau, kemudian di Rumah Sakit Zainal Abidin, setelah mereka mencapai angka 100, 120, kemudian kita tarik. Kita menyatakan dia mandiri. Tetapi untuk severity 1 dan 2. Nah, untuk severity ketiga, itu nanti sangat berisiko, itu nanti tim kita akan datang kemari lagi. Kalau pasiennya tidak bisa dikirim ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita, tim kita datang lagi mengoperasi yang severity 3, yang dengan komplikasi yang berat, fungsi pompanya sudah di bawah 30% dan lain sebagainya. Jadi target 2023 akhir dan 2004 awal untuk severity 1 dan severity 2. Begitu. Sehingga nanti yang ke Rumah Sakit Jantung Harapan itu yang severity 3. Dan itu tidak harus ke sana. Nanti kalau Dr. Fenis, kita punya severity 3. Timnya belum ini, kita datang.
begitu. Baik. Tim kita datang Oke. untuk membantu mengoperasi yang sangat berisiko. Baik, artinya Dr. Fenis melihat kolaborasi pusat dan daerah ini pun juga diharapkan untuk bisa berjalan bersama begitu dokter ya, Iya, untuk betul, kesehatan. Mas Julius. Jadi step by step-nya itu mulai dari pendampingan penuh. Jadi ketika tim dari Harapan Kita datang, semuanya yang 7 profesi ini yang bekerja didampingi oleh tim Undata. Nah, secara bertahap itu pendampingan berubah. Oke. Berubah. Ada severity-nya Ya, tadi begitu. sesuai sampai kemudian bisa sudah alih. Jadi alih sampai ke tahap mandiri. Nah, ini tentunya yang kami harapkan dari Undata bisa terlaksana dengan segera. Biasanya untuk tahap awal spesialis bedah toraks kardiovaskuler ini untuk tahap awal itu masih butuh pendampingan. Oke. Mereka itu masih harus melakukan pendidikan kembali ya, fellowship itu kurang lebih 1 tahun. Sampai kemudian bisa dikatakan melakukan operasi mandiri. Operasi mandiri. Ya, tapi yang namanya level kompetensinya itu memang untuk yang tindakan-tindakan bedah terbuka yang sederhana mereka bisa. Oke. Tetapi tetap dengan pendampingan. Baik, baik. Artinya Dokter Baya, peningkatan level kompetensi dari setiap SDM, nakes itu memang nanti akan terus dipantau begitu dari RSUD Undata sekali begitu. Gimana kemudian pemantauannya nanti akan dilakukan dari segi nakes dan juga alkesnya nanti? Dari kalau alkes kan memang sudah diberikan ya, dan memang ini maksudnya diberikan berikut SDM yang sudah tersedia. SDM sudah tersedia karena harus dipastikan alat itu bisa operasional. Oke. Kemudian untuk level kompetensi ini tentu tadi dari Dr. Hanto sampaikan ya kan dipantau terus-menerus dari laporan kasus. Dari laporan kasus yang akan terpantau terus oleh kami sehingga nanti setiap kali kegiatan bedah jantung tersebut yang didampingin oleh ini akan terlaporkan kasusnya dan mendapatkan laporan sehingga akan dinilai kembali, dan memang itu memang yang level severity level 1 dan 2 saja dulu. Sehingga yang mungkin resikonya lebih rendah dan bisa dipastikan itu bisa ditangani. Baik. Seperti itu. Baik, baik. Pemirsa, kami masih punya waktu 9 menit kurang lebih. Anda ingin menghubungi kami di 0451452414 dalam Solusi Menuju Sehat begitu. Mungkin Anda ingin bertanya lebih sederhana lagi bagaimanakah kemudian cara penyembuhan atau bagaimana kemudian cara penanganan begitu. Ini 3 dokter ahli telah hadir bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Saya kembali ke Dr. Hananto. Dr. Hananto, artinya 6 hours nih golden time-nya begitu. Yeah. Tapi dari berdasarkan experience-nya gitu, pengalaman, biasanya gimana kemudian ketika ada orang yang sudah dinyatakan lewat dari 6 jam atau 6 jam tepat nih penanganannya? Ya, ini banyak yang bertanya seperti ini dan begini jawabannya ya. Organ tubuh manusia itu tidak bisa disamakan 1 kali 1 sama dengan 2. 6 jam ini adalah nilai rata-rata. Tapi ada juga orang yang sudah 10 jam kita pasang ring, outcome-nya juga baik. Outcome-nya baik. Ya. Jadi memang ada namanya human variation. Oke. Tetapi tetap kita harus punya waktu. Kita harus punya target waktu. Karena yang 6 jam itu hampir semuanya pulih, bagus. Contoh misalnya, banyak kasus di harapan kita. Misalnya pasien kita sudah ada jejaring Bodetabek. Namanya SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Jadi di IGD atau instalasi gawat darurat harapan kita tuh ada satu pojok khusus IGD ditangani dokter umum dan perawat. Kemudian kita ada jejaring dengan rumah sakit Bodetabek. Jadi begitu di sana ada serangan jantung, langsung dikirim ECG-nya, rekam jantungnya, laboratoriumnya, semua dikirim. Kemudian dia segera datang. Jadi kalau dia datang jam 4 sore langsung kita pasang ring, itu besok siang sudah pulang. Sudah pulang. Baik. Jadi memang itu suatu recovery yang sangat luar biasa. Dan kita punya target lagi. Begitu pasien masuk IGD kita, itu ada door to needle waktu, time. Kita harus punya target, nggak boleh panjang. Kemudian nanti ada door to balloon. Oke. Jadi dari masuk, dinyatakan serangan jantung akut, itu kita targetnya di bawah 90 menit, ring sudah terpasang. Oke. Dan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita rata-rata 65 sampai 70 menit. Ring sudah terpasang. Sehingga yang jadi masalah adalah dari manusia, dari pasien ke first medical contact. First medical contact-nya. Nah ini adalah edukasi. Kadang-kadang nggak tahu.
Nggak tahu akhirnya dia kemana-mana makan obat yang lain, begitu sudah berat baru ke first medical contact. Nah, yang dari first medical contact ini sudah kami bina semua. Sehingga Bodetabek itu langsung sudah bisa masuk. Dan kerjasama ini sudah kita awali sejak Pak Fauzi Bowo dan juga Pak Jokowi. Baik. Pak itu masih gubernur Jakarta. Iya. Dan Pak Jokowi pada saat juga setiap KTP Jakarta ring DKI yang bayar. Belum ada BPJS. Belum ada BPJS pada saat itu. Dan ini ternyata sangat menolong sekali. Oke, baik. Jadi 6 jam itu target kami, tapi ya sebenarnya nggak harus, tapi bisa juga lebih dari 6 jam pun. Tapi Ini ada tergantung juga kekuatan. yang 6 jam juga hasilnya nggak bagus, walaupun sedikit. Jadi ada namanya human variation, tapi tetap kita punya target 6 Baik, artinya human variation, Dokter Maya, skemanya pun di RSUD Undata pun akan begitu juga nanti, Dokter. Ya, Artinya betul. tidak perlu lagi pasien pun juga harus ke Harapan Kita atau kemana begitu. Akan begitu juga nanti gambaran ke depan. Makanya itu tadi harusnya Undata juga harus punya SPGDT, regional, seperti itu. Dan itu adalah tugasnya Undata. Oke. Akan punya begitu nanti Dokter Fenis ya? SPGD Insya Allah regional? akan kami bentuk secepatnya. Baik, Dokter Fenis, ini kemudian pertanyaan banyak nih pasti ditanyakan. Masalah BPJS juga nih biasanya. Apakah ini kemudian akan tercover begitu nantinya? Untuk saat ini, Undata itu belum tercover. Belum Tetapi ketika semua persyaratan terpenuhi, kami berharap akhir tahun ini sudah bisa tercover oleh BPJS. Sehingga tindakan pemasangan ring ini gratis. Oke. Iya, kalau sudah tercover BPJS. Baik, baik. Jadi bisa dipastikan ini gratis di akhir tahun 2022 begitu, Dokter ya? Iya. Jadi secara overall ini kita bisa simpulkan bahwa RSUD Undata ini sudah siap begitu untuk menjadi platform dari Sulawesi Tengah. Insya Allah siap. Baik, tadi pun juga dikatakan Dr. Hananto ternyata regionalnya juga nih yang akan dibangun di jejaring regional Sulawesi begitu. Iya. Seperti apa kemudian? Kami berharap memang penyebaran dari SDM dokter spesialis jantung ini saat ini yang lagi pendidikan satu itu untuk Buol, Ya. kemudian yang di Luwuk Banggai sudah ada. Tahun depan insya Allah yang di Morowali itu sudah selesai pendidikan dari Udayana. Total ini untuk Sulawesi Tengah ini ada 12. Khusus ibu kota provinsi ini ada 8. Oke. Jadi 4 yang tersebar di kabupaten. Baik, Dokter Maya melihat RSUD Undata begitu siap ya dengan nakes, alkesnya juga akan dikirim, penganggarannya juga sudah begitu jelas sekali apa yang kemudian menjadi satu optimisme begitu dibangun untuk RSUD Undata. Sehingga ini menjadi satu keyakinan buat kami ya, keyakinan buat kami bahwa sumber daya yang diberikan bantuan oleh Kementerian Kesehatan ini akan bisa berfungsi, akan bisa didaya gunakan. Seperti itu, karena inilah bentuk komitmen dari pemerintah daerah dan juga RSUD Undata seperti itu. Sudah ada 54 yang menjadi jejaring rumah sakit jejaring. Oke, akan ada berapa lagi rumah sakit yang menjadi target ke depannya se-Indonesia kalau kita bicara nasional begitu? Ya, dalam hal ini ke depan memang ada wacana ya dari Kementerian Kesehatan untuk tadi 9 layanan prioritas tadi dibentuk juga rumah sakit jejaringnya. Ini juga masih digodok sistemnya. Bagaimana sistem pengampuannya masing-masing. Ini ada karena berbeda penyakit juga berbeda sistem pengampuannya seperti itu. Dan untuk rumah sakit pengampuan rumah sakit jejaring kardiovaskular ini memang ada rencana untuk dikembangkan. Tapi ini juga tentu juga ada peran dari rumah sakit rujukan regional seperti Undata ini. Karena juga tidak semua juga bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Jantung Harapan Kita terkait juga dengan sumber daya yang ada. Seperti itu kan harus keliling-keliling seperti ini juga membutuhkan effort tersendiri seperti itu. Apalagi pendampingan 7 profesi harus datang seperti itu. Sehingga nanti setelah ini 7 profesi datang dianggap mandiri, inilah tugasnya Undata. Oke, baik. Seperti itu. Kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk kebaikan terutama untuk Sulawesi Tengah begitu. Dokter Hananto, jadi sebenarnya memelihara jantung nih, ini yang terakhir mungkin Dokter Hananto, simple, sederhana begitu untuk memiliki jantung yang sehat dan kemudian juga ketika pun juga sudah divonis tidak usah khawatir begitu, panik, tetapi akan ada proses penyembuhan begitu yang kemudian dilayani oleh fasilitas kesehatan. Bagaimana Dokter Hananto bisa memberikan tips kepada masyarakat TVRI? Mengerti faktor risiko penyakit kardiovaskuler khususnya koroner, 4 risiko tadi. Ya. Dia harus mengerti betul 4 risiko, kolesterolnya berapa, kadar gulanya 2 jam habis makan berapa, dia tidak merokok, kemudian kolesterolnya berapa. Begitu. Cek rutin harus dilakukan selalu? Minimal 6 bulan. 6 bulan sekali ya? Medical check? 6 bulan. Jadi itu dan kalau untuk laki-laki itu di atas 40 tahun. Oke. Kalau untuk wanita yang haidnya teratur
itu biasanya harus mulai alert setelah dia mulai mati haid. Menopause begitu. 52-53 Iya. tahun usianya. Karena pembuluh darah wanita itu dilindungi oleh estrogen. Ini anugerah dari Allah. Sehingga jarang sekali wanita yang masih haid terkena serangan jantung di umur 40. Baik. Wanita itu terkena serangan jantung biasanya setelah 10 tahun mati haid, umur 62, 63 dan ke Oke, atas. baik. Sehingga di fase inilah wanita juga harus mulai memperhatikan 4 faktor risiko Baik. tadi. Kalau laki-laki Di umur sejak awal. baik. Ini Dan, menjadi dan tips. lebih penting Iya. lagi di umur 40 tahun. Oke, baik. Saya terakhir ke Dr. Feni. Singkat saja Dr. Feni, secara lokality, kedaerahan, Sulteng apa yang kemudian menjadi penguatan untuk closing statement-nya? Untuk Sulawesi Tengah, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Oke. Gitu. Jadi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah saya sampaikan bahwa marilah kita menjaga diri sendiri. Ya, saya pribadi sendiri usia di atas 40 itu sama dengan Dr. Hananto itu minum atorvastatin. Iya. Paling sedikit saya itu 3 kali seminggu, paling Baik. sedikit. Baik. Bahkan kalau makan yang sedikit berlemak itu bisa tiap hari saya makan. Oke. Jadi intinya bagaimana kita kenali diri sendiri. Baik. Kenali diri sendiri. Kenali dan diri sendiri Iya. dan rajin check up ya. juga begitu dokter ya. Baik, pola hidup juga harus kita Pola perbaiki, hidup pola kita makan. perbaiki. Terima kasih Dr. Fenis, terima kasih Dr. Maya, terima kasih Dr. Hananto. Ini semoga menyenangkan waktunya di Palu ya. Akan berangkat kapan begitu rencananya kembali? Besok. Baik, kami tunggu lagi nanti di Palu untuk membahas tindak lanjutnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu pemirsa TVRI Swasta ini yang kemudian menjadi akhir dari dialog kami di Solusi Menuju Sehat. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi kita sambut bahagia dan kita sambut gembira dari rencana percepatan operasi jantung terbuka di RSUD Undata. Saya Julius Efren pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Sampai jumpa.